Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita kembali lagi ketemu di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran mencapai pencerahan. Oke, Mbah, di kesempatan kali ini panjenengan badhe medhar tentang apa niki, Mbah? Iya, Kang Ucup. Dari banyaknya pertanyaan ke kita kemarin, jadi kalau weton saya itu cocoknya berjodoh dengan apa, kan gitu. Oh iya. Makanya pada session kali ini, Kang Ucup, kita akan memberikan gambaran kepada para penggemar semua tentang kira-kira weton apa yang ideal untuk perjodohan. Misal pemilik weton Senen Kliwon itu idealnya. Saya tidak mengatakan yang terbaik di sini, tapi idealnya. Karena tidak ada sesuatu itu yang terbaik. Semua kembali pada kita sendiri. Dan kenapa ini saya katakan ideal? Berdasarkan perhitungan saya yang berdasarkan primbon dan sebagainya, paling tidak ini sudah memenuhi menghindari pitung tiba padu, pegat, pati, yang itu secara perhitungan primbon. Ada penjabarannya, Mbak? Mungkin ada yang kurang paham tentang bahasa kita, Mbak. Kalau pitungan tiba padu berdasarkan perhitungan kita primbon itu, kalau perjodohan itu tiba padu itu, Kang. Padu itu artinya bertengkar. Oh, bertengkar. Jadi kalau perjodohan itu tiba nih padu itu kebetulan yang terjadi adalah konflik. Sering ada konflik dan konflik berkepanjangan. Bahkan kalau tiba padu itu bisa jadi pertikaian atau pertengkaran itu bisa membesar, bisa berefek pada kehidupan kan itu. Terus pitung tiba pegat itu artinya cerai. Jadi kalau pegat otomatis ya padu. Jadi levelnya pegat itu di atasnya padu. Itu juga kalau menurut perhitungan Jawa selayaknya untuk dihindari. Terus yang kemudian pitung tiba pati. Karena pitung tiba pati ini paling dihindari untuk perhitungan perjodohan orang-orang Jawa. Karena biasanya kalau tidak mati orangnya salah satu, bisa juga sanak saudaranya, orang tuanya, atau memungkinkan pati tiba rezekine. Jadi rezekine seret, rezekine mati, kan seperti itu. Terus yang kedua, ideal menurut saya adalah menghindari pitung tiba geying. Biasanya orang Jawa menghindari wage dan paing. Itu geying itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia nggak seimbang, nggak balance. Jadi itu juga dihindari. Terus yang ketiga, memungkinkan jodoh yang ideal menurut perhitungan saya itu nanti dimungkinkan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang bisa ngomong atau bisa mengasuh, saling asah asuh. Jadi misalnya Anda adalah karakter orang sing emosi ini meledak-ledak, nah, pasangan Anda itu ternyata lebih bisa sabar, lebih bisa lenggono, akhirnya bisa ngomong. Jadi terjadi keseimbangan di situ, yang satu keras, yang satu lunak, kan seperti itu. Terus yang keempat, menurut ideal saya adalah di mana perjodohan itu berpotensi untuk bisa mendapatkan anugerah rezeki dari Tuhan yang pastinya, Mbak. Bagus, kan seperti itu. Cuman yang perlu dicatat, Kang Ucup, bahwa sebetulnya tidak ada perjodohan yang ideal. Mau dihitung itu tiba hitungan paling apik pun tetap yang namanya perjalanan rumah tangga ada konflik di situ. Ada cobaan ya, Mbak ya. Nah, sebetulnya kalau menurut Temu Nalar yang menjadi kunci dari rumah tangga itu sendiri adalah level kesadaran, kebijaksanaan, kedewasaan, dan wawasan. Itu akan menjadi tameng yang paling ampuh. Anda mau dijodohkan dengan perjodohan yang paling bagus pun, Anda mencapai puncak perjodohan tiba ratu ibaratnya, tapi selama kesadaran, kebijaksanaan Anda itu minim, itu pasti juga akan tetap menimbulkan konflik. Karena permasalahan rumah tangga itu juga banyak pemicunya, juga banyak dasarnya, banyak apa itu penyebabnya. Salah satunya juga perjalanan karma manusianya itu sendiri. Jadi, dari pribadi masing-masing. Dari pribadi masing-masing. Jadi pesan saya dari Temu Nalar, kita harus bisa banyak-banyak kebijaksanaan, banyak kesadaran, dan banyak berbuat baik, karena
setiap perbuatan baik itu akan kita tuai pada akhirnya di kehidupan kita. Oke Kang Ucup, untuk itu mari kita lanjutkan mulai menghitung jodoh yang ideal untuk masing-masing weton. Monggo Mbah. Jodoh ideal untuk teman-teman kita, para pemilik weton Kemis Legi, apa saja? Monggo Mbah. Nah, yang pertama untuk Kemis Legi, jodoh yang ideal itu adalah Rebu Pahing, Kang. Rebu Pahing, Terus kemudian Kemis Kliwon. Kamis Kliwon, Dan yang ketiga adalah Sabtu Pon. Sabtu Pon, weton-weton yang saya bacakan tadi, Kang Ucup, memungkinkan bahwa dia akan bisa ngomong atas karakter si Kemis Legi itu sendiri. Dalam pengertian dia bisa menjadi penyeimbang, di mana saat yang satu menjadi api, yang satu bisa menjadi air. Jadi pada akhirnya itu akan bisa meredam satu gejolak emosi dalam berumah tangga saat kita menemui satu permasalahan gitu. Terus kecenderungan saling asih dan asuh itu ada di situ. Lalu weton-weton itu tadi juga memungkinkan adalah perjodohan yang bisa mendatangkan keberlimpahan dalam hal rezeki, Kang Ucup. Lalu pasti yang jadi pertanyaan gini, nah saya sudah menikah, jodoh saya bukan itu, apa berarti kurang baik atau berarti tidak baik? Bukan, setiap perjodohan itu adalah baik, Kang Ucup. Mau ketemu neptu atau pitungan sing paling bagus sekalipun, itu juga tidak akan terlepas dari ujian-ujian kehidupan. Jadi semua itu sebetulnya sama. Dalam hal ini kenapa ini termasuk jodoh ideal saya katakan, karena paling tidak meminimalisir terhadap ujian-ujian itu tidak sampai atau jangan sampai menjadi satu masalah yang krusial atau yang berlebih-lebihan. Jadi misalnya padu, ya selayaknya orang padu, gak mungkin dalam perjodohan itu terjadi tidak terjadi pertengkaran, tapi di mana di satu saat mereka akan saling menyadari bahwa inilah yang namanya pernak-pernik kehidupan ini pasti akan ada grafik naik turun, ada grafik saatnya bertengkar, saatnya mesra dan sebagainya, menyadari akhirnya tidak sampai menjadi satu pertengkaran yang jadi romantika ya Bang. Jadi romantika, benar. Nah, lalu bagi Anda yang sudah menikah dan kebetulan Anda baru menyadari bahwa ternyata perhitungan saya tipe ini kok kurang bagus atau tipe pati, tipe padu dan sebagainya. Berarti itu adalah satu keharusan bagi Anda untuk melakukan ikhtiar dalam hal mencari solusi. Aku petongnya tipe pati, lah iki piye carane mensiasati kan seperti itu. Di dalam petungan Jawa itu ada istilah kodrat kena diwirangkan. Jadi Anda seharusnya memang melakukan ikhtiar dengan mencari tahu kepada sumber-sumber yang akuntabel atau kepada mereka-mereka orang-orang bijaksana, orang-orang ahli petung atau pujangga Jawa, yang kira-kira bisa memberikan Anda solusi. Termasuk di dalamnya Temu Nalar juga melayani konsultasi itu ya, Kang. Dulu nanti ya yang ingin berkonsultasi langsung dengan Mbah Jat silahkan, nanti link konsultasinya akan kita cantumkan di deskripsi video monggo ya. Semoga dengan seperti itu kita bisa memberikan solusi, membantu Anda untuk merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya. Saya kira cukup, Kang Ucup. Oke, sedulur yang panjenengan yang punya weton Kamis Legi, demikian penjabaran dari Mbah Jat tentang jodoh ideal untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk perjalanan rumah tangga Anda ke depan. Dan apabila dalam menyampaikan kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya, Mbah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.